Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita akan meneruskan pembelajaran kita, yang mana kita kembali akan belajar buku, yaitu belajar mengi'rab sedikit demi sedikit, jilid yang pertama. Pada kali ini kita akan masuk pelajaran pertama ya dari buku tersebut. Pelajaran pertama. Kita lihat, kemarin sudah kita bahas muqaddimah, pendahuluan. Sekarang masuk pelajaran yang pertama. Bab pertama. Pelajaran yang pertama. Inilah pelajaran yang pertama. Bab 1. Bab pertama yaitu pembahasan isim mufrad. Pembahasan isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Isim mufrad, isim yang menunjukkan jumlah satu atau tunggal. Contohnya, kitabun, sebuah buku, satu buku. Syajaratun, sebuah pohon, satu pohon. Waladun, seorang anak. Tajirun, seorang pedagang. Sekarang bagaimana i'rab isim mufrad? Pertama kita harus kenal dulu tanda dari i'rab isim mufrad. Tanda i'rab isim mufrad adalah marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasroh. Maksudnya bagaimana? Begini. Kalau isim mufrad tersebut harokat huruf terakhirnya di dhamma, maka disebut marfu. Kalau harokatnya di dhamma, maka disebut marfu. Ya, kalau marfu, harokat huruf terakhir di dhamma. Kedua, kalau harokat huruf terakhir di fathah, disebut mansub. Kalau mansub itu, harokat huruf terakhirnya di fathah. Ketiga, kalau harokat huruf terakhirnya di kasroh disebut majrur. Majrur itu kalau harokat huruf terakhirnya di kasroh. Di marfu itu punya tandanya dengan dhamma. Mansub dengan tanda fathah. Majrur dengan tanda kasroh. Sekarang i'rab isim mufrad. 1. Isim mufrad sebagai mubtada. Isim mufrad sebagai mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada adalah isim, kemudian marfu, kemudian ma'rifat, kemudian terletak di awal kalimat. Ingat, pertama dia harus isim. Kedua marfu. Isim jelas ya. Isim itu kata benda, manusia, tumbuhan, hewan, benda mati. Kemudian benda mati, kemudian kata sifat, kata keterangan itu isim ya. Dia harus isim. Kemudian dia harus marfu. Berarti kalau marfu harokatnya di dhamma.
Dan ma'rifat. Ma'rifat itu sudah jelas. Kemudian terletak di awal kalimat. Itulah mubtada. Contoh. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Mana mubtada'nya? Mubtada'nya adalah al-kitabu. Kenapa al-kitabu mubtada'? Pertama dia isim. Al-kitabu, buku. Buku kan kata benda, isim. Dan dia juga punya ciri. Ciri-ciri isim diantaranya didoli alif lam. Al-kitabu didoli alif lam. Kedua dia marfu. Dari mana tahu? Di dhamma, harokat terakhirnya. Setiap mubtada pasti marfu. Di antaranya tandanya dengan di dhamma gitu ya. Dan ma'rifat. Ma'rifat itu sudah jelas. Isim dikatakan jelas. Di antaranya apabila didahului alif lam. Kalau ada alif lam di depannya berarti sudah jelas. Kemudian terletak di awal kalimat. Terletak di awal kalimat. Maka kitabu mubtada. Bagaimana i'rabnya? Maka kita katakan i'rabnya al-kitabu mubtada. Pertama kita katakan dia mubtada. Terus marfu. Mubtada ya marfu. Setiap mubtada pasti marfu. Terus wa alamatur raf'i dan tanda rofa'nya. Tandanya gitu ya. Tanda marfu'nya apa? Dengan dhammah dhahirah. Dengan dhammah yang nampak. Dhammah yang kelihatan. Di mana? Fi akhiri, di akhir katanya. Dia mubtada. Mubtada pasti marfu. Ya tanda marfu'nya, tanda rofa'nya itu dengan dhammah yang nampak di huruf akhirnya. Al-kitabu di dhammah. Al-kitabu huruf terakhir di dhammah. Berarti marfu' dengan tanda dhammah yang kelihatan di huruf terakhirnya. Terus kenapa kok dengan tanda tersebut? Li'annaul mufrad. Karena isim mufrad. Al-kitabu itu isim mufrad. Mubtada marfu'. Dan tanda rofa'nya dengan dhammah yang nampak di akhirnya. Karena isim mufrad gitu ya. Nah. Kedua. Sekarang isim mufrad sebagai khobar. Sebagai khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah penyempurna makna mubtada. Penyempurna makna mubtada. Muhammadun talibun. Muhammad seorang siswa. Muhammad mubtada ya. Dia isim. Dia marfu. Di dhamma. Dia ma'rifat. Jelas. Karena 6 orang pasti jelas. Terletak di awal kalimat. Maka Muhammad mubtada. Mana penyempurna dari mubtada dari Muhammad? Yaitu talibun. Muhammad seorang siswa. Seorang siswa ini penyempurnanya Muhammad. Seorang siswa ini yang mengabarkan Muhammad. Maka disebut khobar. Bagaimana i'rabnya? Maka kita katakan talibun khobar mubtada. Khobarnya mubtada. Khobar gitu ya. Gampangnya khobar gitu. Khobar itu juga marfu. Seperti mubtada. Terus apa tanda marfu'nya? Apa tanda rofa'nya? Lihat harokatnya. Talibun. Berarti tanda rofa'nya, tanda marfu'nya dengan dhammah yang nampak di huruf akhirnya. Huruf terakhir di dhammah. Talibun. Di dhammah kan? Terus kenapa demikian? Li'annau mufradun. Karena isim mufrad. Tandanya dengan dhammah yang nampak di akhirnya gitu. Nah, ketiga, sekarang isim mufrad sebagai fa'il. Isim mufrad sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Harus tahu dulu. Fa'il ya isim, dia harus isim. Kedua, dia marfu, berarti di dhammah ya marfu. Terus terletak setelah fi'il. Dia terletak setelah fi'il. Namanya fa'il, terletak setelah fi'il. Terus merupakan pelaku dari fi'il tersebut. Merupakan pelaku dari fi'il tersebut. Itulah fa'il. Dia isim yang marfu,
terletak setelah fi'il yang mana merupakan pelaku dari fi'il tersebut. Mudahnya kita sebut dengan subjek gitu ya. Nah, contohnya, hafizat talibud darsa. Siswa itu telah menghafal pelajaran. Hafidho ini fi'il ya, artinya menghafal. At-talibu siswa, ad-darsa pelajaran. Ingat, fa'il adalah isim terletak setelah fi'il. Hafidhat talibu, hafidho at-talibu. Berarti at-talibu fa'il, dia isim. Cirinya didoi alif lam, dia marfu. Di dhamma, huruf terakhirnya terletak setelah fi'il dan merupakan pelakunya. Maka at-talibu fa'il. Nah, at-talibu i'rabnya fa'il, fa'ilun, dia fa'il. Kemudian marfu'un, setelah fa'il pasti marfu'. Kemudian wa alamatur rafi, dan tanda rafa'nya, tanda marfu'nya dhammah dhahirah fi akhiri, dengan harokat dhammah yang nampak di huruf terakhirnya. Kenapa demikian? Karena di annau mufradun, karena dia isim mufrad gitu ya. Mohon perhatikan baik-baik. At-talibu fa'il, marfu' dan tanda rafa'nya dengan dhamma yang nampak di akhirnya karena isim mufrad gitu. Nah, paham ya? Sekarang keempat, isim mufrad sebagai maf'ulun bih. Isim mufrad sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih adalah isim. Ingat dulu, maf'ulun bih isim. Terus mansub. Dia mansub. Berarti apa harokatnya? Di fathah. Yang menunjukkan kepada yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan. Dia isim, dia mansub, dia yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan. Itulah maf'ulun bih. Isim, harus isim, dan mansub, berarti di fathah, itu dikenai pekerjaan. Contoh, qara'al muslimul Qur'ana. Telah membaca, orang muslim itu telah membaca Al-Quran. Mana yang dikenai pekerjaan? Al-Quran. Maka Al-Quran maf'ulun bih. Bagaimana i'rabnya? Lihat kitabnya, lihat bukunya ya. Mohon dilihat bukunya biar jelas. Al-Quran maf'ulun bih. Karena yang dikenai pekerjaan. Terus maf'ulun bih itu mansub. Berarti di fathah. Al-Quran akan di fathah mansub gitu ya. Wa alamatu nasbi, tanda nasabnya, tanda mansubnya dengan apa? Lihat harokat terakhirnya. Fathah dhahirah fi akhirih. Dengan harokat fathah yang nampak di akhirnya. Kenapa demikian? Li'annahu mufradun. Karena isim mufrad. Isim mufrad. Berarti maf'ulun bih mansub. Mansubnya dengan tanda fathah. Karena isim mufrad gitu ya. Isim mufrad kalau mansub dengan fathah. Berarti tandanya fathah. Harokatnya di fathah. Harokat huruf terakhirnya gitu ya. 6. Selanjutnya kelima. Isim mufrad sebagai isim majrur. Isim mufrad sebagai isim majrur. Apa itu isim majrur? Harus tahu dulu. Isim majrur, isim yang jatuh setelah huruf jar. Isim yang jatuh setelah huruf jar. Atau isim yang kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Atau isim yang kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Disebut isim majrur. Nah, sebagai contoh. Yaqra'ul muslimul Qur'ana fil masjidi. Yaqra'ul muslimul Qur'ana fil masjidi. Orang muslim itu sedang membaca Al-Quran di masjid. Yaqra' ini fi'il ya, kata kerja. Al-muslimu fa'ilnya, Al-Qur'ana maf'ulun bihnya, fil masjidi. Berarti al-masjidi isim majrur. Isim majrur. Karena didahului huruf jar fi. Karena didahului huruf jar fi.
Terus bagaimana i'rabnya? I'rabnya maka kita katakan al-masjid ismun majrur. Isim majrur. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya, tanda majrurnya dengan kasratun dhahiratun fi akhiri, dengan harokat kasrah yang nampak di akhirnya. Kenapa demikian? Li'anna mufradun, karena isim mufrad. Di al-masjid di isim majrur. Isim yang di huruf jar maka disebut isim majrur. Dan tanda jarnya, tanda majrur dengan kasrah yang nampak di huruf terakhirnya. Kenapa dengan kasrah yang nampak di huruf terakhirnya? Karena isim mufrad gitu ya, isim mufrad. Nah, mohon perhatikan baik-baik ya, mohon perhatikan baik-baik. Alangkah baiknya kalau memiliki buku ya, bisa kita lihat, kita pelajari berulang-ulang. Nah, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wal alam bisawab. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua.